Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Beriana Dwi Tias, merupakan salah satu mahasiswa PPG tahun 2023 dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang asas Black di kelas 11 dengan menggunakan program Buzz Learning. Selamat menyaksikan. Bertemu di sini di kelas ini untuk belajar fisika. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, Miss minta tolong satu anak untuk pimpin doa. Boleh siapa? Oke, Liu. Ya, silakan. Sebelum kami memulai kegiatan pembelajaran fisika kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Sudah dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih, Liu. Baik. Miss mau absen dulu hari ini. Siapa yang nggak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada, masuk semua. Oke, jadi syukur alhamdulillah ya, semua masuk. Berarti kita bisa menjalankan pembelajaran kita hari ini dengan baik. Oke. Sebelumnya kita mau mengingat sedikit tentang materi yang sebelumnya, yaitu tentang kalor. Siapa yang masih ingat kalor itu apa? Apa? Energi ya, energi yang dapat membawa atau membawa panas gitu ya. Nah, kita akan masuk ke sekarang. Kalian siapkan dulu HP kalian. Miss mau mengetes kemampuan awal kalian tentang asas Black yang akan kita pelajari hari ini. Oke, disiapkan dulu handphonenya, boleh? Ya. Ya. Ya, kodenya silakan masuk ke dalam kode tersebut. Kalau sudah siap, bilang siap ya. Jangan lupa namanya menggunakan nama kalian ya, jangan nama panggilan, nama samaran gitu ya. Jadi ini mau mengecek kemampuan awal kalian tentang asas Black dulu ya. Jadi jawab semampu kalian, seingat kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ada di kuisis ini. Sudah semua? Oke, sudah semua ya? Kita mulai. Go, yuk. Ya, nah ini sudah terekam semua hasil dari jawaban kalian. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di depan, hari ini apa yang mau kita pelajari? Tentang apa? Ada yang sudah pernah dengar tentang asas Black? Belum ya? Oke. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang asas Black itu ya. Nah, sebelum sekarang Miss mau memperlihatkan sedikit persepsi ya tentang nanti yang berhubungan dengan asas Black. Nah, di depan sini, di depan Miss itu ada 2 buah gelas. Aduh, enak ya kalau pagi-pagi kita minum teh anget gitu ya, udara agak sejuk-sejuk bagaimana begitu ya. Nah, kalau kalian mau buat teh di pagi hari, itu lebih enaknya itu minumnya teh apa sih? Teh anget, teh panas gitu ya. Nah, kalau mau buat teh itu pertama kali yang kalian tuangkan itu air apa? Air panas. Terus setelah itu
dalam gelas teh ini? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Siapa? Nih? Ada perubahan suhu. Oke, Calvin? Terjadinya penurunan suhu pada teh hangat dan massa air dalam gelas itu makin bertambah volume. Terjadinya perubahan suhu. Penurunan Oh, penurunan suhu pada teh panas dan teh panas dan kenaikan volume air pada suatu gelas itu. dan kenaikan volume air. Waduh, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat si Calvin ya. Dan Calvin dan Mei ya. Nah, nanti kita mau melihat benar nggak sih jawaban dari teman-teman kalian. Nah, kita mau lihat lagi ada satu hal, ada satu masalah yang bisa kalian perhatikan di sini. Nah, si Pak Ju pagi-pagi ceritanya di sini, Pak Ju pagi-pagi mau makan telur rebus, ya. Nah, ketika dia sudah merebus telurnya, kemudian ini cepat dimakan, dia taruh tuh telurnya di dalam air es. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi antara telur yang sudah direbus dengan air es, gitu ya? Siapa yang bisa menjawab? Gantian yang sebelah sini. Kesia? Iya, Karin, boleh. Telur-telur yang tadinya panas karena kena batu es jadi Suhu telur yang tadinya panas setelah kena batu es jadinya dingin. Oke, siapa jawab? dinginnya menjadi normal. Air dinginnya menjadi normal ya. Oke. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menjawab. Nah, kita nanti dalam pembelajaran ini akan melihat atau mengetahui jawaban benarnya apa sih, yang menjawab jawaban benarnya itu bagaimana sih gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama akan melihat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti kalian akan dengan melakukan eksperimen virtual laboratorium dengan berbantuan lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning ya. Nah, peserta didik dapat menganalisa peristiwa asas black dalam kehidupan sehari-hari dan nanti melakukan eksperimen untuk menganalisis tentang asas black secara tepat. Jadi nanti melalui rangkaian-rangkaian pembelajaran hari ini, di mana kalian nanti sudah berikan masalah, begitu ya, nanti kalian akan mencoba mencari jawabannya sendiri. Apa sih tadi dengan apa yang terjadi di dalam teh panas ketika dicampur dengan air dingin? Kemudian apa yang terjadi atau ada apa sih di dalam wadah telur ketika telur panas dicampur dengan air es? Apa yang terjadi dengan mereka, gitu ya? Nah, sekarang kalian bisa membentuk kelompok seperti yang kemarin sudah Miss bagi. Boleh silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Yuk. Kemarin ini 3 ya, satu kelompok 3 kan ya? Oke, silakan masuk. Oh, sudah langsung saja, boleh. Lihat tempat sini. Iya. Boleh. Nah, ini. Jadi nanti kalian diskusikan, kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD ini langsung di kertas meja, boleh ya? Oke.
diberikan di Google Classroom. Boleh kalian buka. Nah, sampai di sini. Ya. Sudah masuk ke dalam eksperimen virtualnya? Sudah. Nah, cara untuk mengerjakannya pertama kalian pilih dulu liquidnya ya. Kalian mau pakai liquid apa? Kalau ini kita awal menggunakan air dulu semua ya. Setelah di gelas beker yang pertama kalian memilih liquid atau cairan apa yang akan digunakan. Setelah itu baru pilih masanya. Masanya berapa? Jangan lupa dituliskan ke dalam LKPD. Ya. Setelah itu baru tentukan suhunya berapa sesuai dengan yang ada di LKPD. Nah, setelah liquid pertama, baru nanti cek di liquid yang kedua. Dimasukkan ke dalam kalorimeternya. Nah, itu sama-sama pakai air dulu semua ya. Setelah itu pilih masa. Suhunya kan ada suhunya karena airnya Ya, boleh. Oh, mau kalian doang? Ya, boleh. Nanti ya, dia jatuh. Ya, jadi nanti yang ada nantinya ya. Nanti apabila ada yang ditanyakan kepada kelompok ini, silakan ditanyakan. Pakai ini fokus ini. Yuk. Pakai ini fokus. Iya, pakai ini. Gue bagian juga. Halo, kami dari kelompok 3, saya dari kelompok 4. Kami akan melakukan penelitian mengenai dan di sini kita menggunakan liquid itu air yang di gelas sebanyak itu dengan massa 100 gram dan temperaturnya 60 derajat dan kalorimeter dengan airnya itu 145 gram dengan temperatur 20 derajat. Airnya kita masukkan yang ada di dalam gelas percobaan dimasukkan ke dalam kalorimeter, masukkan air yang ada di kalorimeter menaik karena disebabkan oleh liquid dalam gelas percobaan dan memiliki suhu tinggi. Tapi suhunya sudah lebih menurun disebabkan oleh suhu air yang dingin dan memiliki massa yang lebih besar dan juga memiliki suhu yang lebih rendah dengan
dengan temperatur akhirnya adalah 36,33 derajat Celcius. Nah, kesimpulannya suhu yang tinggi merupakan kalau suhu rendah tidak tahu. Oke, ada pertanyaan dari silakan Jadi ya, dari masih kelompok 3, sekian terima kasih. Oke, good. Ya, bagi tulis Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil ujian. Iya. Aku di di sini alat dan bahannya glass paper, meter, air 200 masanya 1 gram, air dengan suhu 25 Celcius, masanya 55 gram. Masa yang panas yang digunakan sebanyak 100 gram dengan suhu 55 gram, dengan suhu 65 gram dicampur dengan air dingin yang digunakan sebanyak 65 gram dengan suhu 25 Celcius. Menghasilkan air campuran panas dan dingin dengan suhu 48,4 derajat. Suhu pada air panas dan suhu yang tinggi pada air dingin. Nah, air mineral volumenya juga bertambah karena dua air dicampurkan menjadi aksi. Oke, ada pertanyaan belum untuk kelompok 1, kelompok T? Didapatkan kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya apa? Sebenarnya suhu pada air panas menurun dan pada air dingin naik. Serta volumenya juga bertambah karena dua air dicampur. Oh, suhu pada air panasnya jadi turun ketika dicampur, terus suhu yang dingin ya naik. Oke, jadi kesimpulannya sudah terima kasih. Suaranya duduk kembali. Ya, ada. Oh, pakai gitu. Kelompoknya kerja aja. Yang apa judulnya? Jangan. Ya, siap presentasi. Kalau semuanya kami dari kelompok 2 dan saya sesuaikan. Jadi hari ini kami akan mengepresentasikan hasil uji virtual lab kami tentang Atlas Lab. Oke. Atlas Lab. Ayo yang kesimpulan dari kami adalah kami dapat mengetahui campuran antara gas dan kalor, yaitu suhu yang lebih tinggi atas kalor yang digunakan oleh struktur. Sekian presentasi dari kami. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok BPC ada teman-teman? Nggak ada? Oke, tadi dari beberapa presentasi tadi kalian sudah melakukan presentasi dan kalian sudah menyebutkan kesimpulan-kesimpulan apa yang kalian dapatkan ketika melakukan percobaan. Nah, sekarang kita mau sama-sama nih. Sama, lebih besar kan, lebih kecil kan?
Jumlah kalori yang dilepas apa manusia dari hasil kesimpulan kalian? Jumlah kalori bagaimana yang dilepas dan diterima? Sama ya. Tadi ada jadi pertama kesimpulannya bahwa suhu yang tinggi akan melepaskan kalori, suhu yang rendah kan menerima kalori. Jumlah kalorinya bagaimana? Sama besar ya, jumlah kalori yang diterima itu sama dengan jumlah kalori yang dilepaskan ya. Jadi Chester Black bilang begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian yang kalian temui dengan pemanfaatan Chester Black itu ada bisa kasih contoh? Kalau dengan air biasa atau air es? Gimana? Teh panas dengan air yang biasa. Oh ya, teh panas ya kayak tadi yang di atas kaki motivasi awal. Ketika si teh panas dicampur dengan air dingin atau air biasa, di situ terjadi pelepasan dan penerimaan kalori ya. Jadi sehingga mendapatkan suhunya dia suhu tertentu ya, suhu campuran. Begitu juga tadi yang telur, bagaimana telur tadi ketika direbus kemudian dikasih air, apa yang terjadi di dalamnya? Kalau yang kemudian itu produk itu melepaskan kalau yang air es itu menerima kalori. Ya, jadi ketika ada di dalam itu terjadi pelepasan dengan kalori, maka akan muncul atau akan ada kalori atau suhu campuran ya. Si yang tinggi dia melepaskan kalori, si yang rendah dia menerima kalori. Jadi jawaban tadi yang kalian sampaikan di awal itu tentang self-respect hampir benar ya. Jadi kesimpulan yang kita dapat di percobaan yang tadi kita lakukan adalah yang suhunya tinggi melepas kalori, suhunya rendah menerima kalori, jumlah kalori lepas dan kalori terimanya adalah mana. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Sebelum kita masuk ke poster, siapkan lagi HP kalian ya. Dari tadi yang sudah kita pelajari, kita akan masuk ke poster. Waktunya Manis ya, udah siap ya? HP kalian siap? Oke, good, lebih cepat ya jawabannya ya. Nah, sekarang Miss mau bertanya kepada kalian dulu nih. Ketika kalian melakukan pembelajaran hari ini, apa sih yang kalian rasakan? Perasaan apa yang kalian rasakan? Siapa kalian? Nah, siapa lagi? Salsa, salsa di mana? Salsa. Senang, tapi senang bisa mengetahui berbagai pasang dari kehidupan sehari-hari. oke. Rio? Senang bisa mengerti tentang mengenai asal itu. Ya, Kak. Michael? Bisa mengerti konteksnya. Hah? Tentang pembelajaran hari ini gimana? Apa ya, kayak enak gitu. Enak. Emangnya apa nih? Karena dikasih saran. Ya. Max? Perasaan hari ini? Pembelajaran hari ini? Menyenangkan sih, Miss. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Jadi tadi dari hasil apa namanya yang kalian kerjakan hari ini, kita akan ada sedikit penguatan ya tentang si asas lab, bahwa tadi sebetulnya sudah kalian sebutkan ya di kesimpulan yang kalian ambil bahwa kalori yang dilepas itu sama dengan kalori yang diterima, di mana
untuk menentukan dasar kalor kita menggunakan kali C kali delta T. Nah di sini delta itu ada nanti suhu campurannya. Ya, jadi tergantung pada jenis kalor yang dicampurkan. Tadi kan kalian sudah melakukan observasi atau melakukan eksperimen. Kalau bendanya diganti-ganti, liquidnya diganti-ganti, apa yang akan terjadi dengan suhunya gitu ya. Nah di sini si Asasmed juga mengatakan seperti itu. Nah setelah ini kalian silahkan untuk sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak tentang Asasmed? Jelas ya? Jelas ya? Nah sampai di sini kalian nanti mengerjakan atau menuliskan membaru referensi. Cukup waktunya nggak usah lama-lama ya, sebentar aja. Isi di situ nanti di ya kan 1 menit ya, cukup kali 1 menit. Oke. Ya. Oke. Kalau sudah nanti dikumpulkan di samping meja kalian. Kalau sudah ditunggu 1 menit bisa kalian cuma catatan ya atau tidak begitu. Kalau sudah boleh dikumpulkan di samping meja kalian, nanti dikumpulkan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor ya. Nanti kalian boleh mulai membaca-baca atau membuka buku kalian tentang perpindahan kalor. Apa saja jenis-jenis perpindahan kalor yang terjadi, gitu ya. Akan pelajari supaya kalian bisa mempersiapkannya nanti untuk pertemuan berikutnya. Untuk hari ini Miss selesaikan di jam ini. Kita bertemu lagi di pelajaran yang berikutnya. Terima kasih untuk hari ini kebersamaan kalian, keaktifan kalian, respon kalian yang baik, yang positif, semangat ya. Mudah-mudahan untuk pelajaran-pelajaran berikutnya juga seperti ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.